video profile singkat dari pemateri kita yang sangat luar biasa dari perjalanan karir beliau, ngisi seminar internasional dan research yang dia lakukan di luar negeri. Ini selanjutnya ada video tentang trailer sebelum materi yang akan dibahas. Silakan. Penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak sebenarnya mempunyai sifat self-limiting disease atau dapat sembuh sendiri khususnya bagi sapi dewasa. Meski tidak melakukan apapun, tingkat kesembuhan sapi dewasa bisa mencapai 97 hingga 99%. Sementara tingkat mortalitas atau kematiannya hanya 1 hingga 3%. Sementara bagi anak sapi yang berusia kurang dari 6 bulan, penyakit ini mempunyai tingkat mortalitas atau kematian 50 hingga 60%. Untuk meningkatkan performa dari hewan, hanya meningkatkan performa saja, diberikan vitamin yang pertama. Yang kedua adalah mencegah terjadinya infeksi sekunder oleh bakteri. Ini diberikan antibiotik. Karena PMK ini oleh virus, maka tidak ada obat yang bisa mematikan virus. Untuk mencegah penularan penyakit mulut dan kuku meluas, perawatan yang harus dilakukan adalah desinfeksi rutin dan membersihkan kandang. Hal ini penting dilakukan karena penyakit ini ditularkan melalui udara. Kalau belum ada vaksin ya, maka treatmentnya adalah desinfeksi, membersihkan kandang dan memberikan desinfeksi supaya apa? Barangkali ada cemaran virus itu bisa dimatikan dengan desinfeksi. Jadi kalau kita bicara kemampuan virus ini menyebar, virus ini disebut sebagai airborne infection, suatu infeksi yang ditularkan melalui udara. Kemampuannya sampai 250 kilo. Upaya vaksinasi juga bisa dilakukan untuk hewan ternak yang belum terjangkit penyakit mulut dan kuku. Meski begitu, perlu dilakukan whole genome sequencing untuk mengetahui karakter atau strain virus. Penyakit dapat dicegah dengan vaksinasi jika strain virusnya sama. Ya, whole genome sequencing itu gunanya untuk apa? Supaya nantinya yang dari Aceh dan dari Jawa Timur itu tahu whole genome-nya. Apakah berbeda apa enggak? Kalau dinyatakan sama, maka satu produk vaksin untuk yang terjadi di Aceh maupun di Jawa Timur. Kenapa kok harus dua? Karena ini berjauhan. Mungkin disebabkan oleh virus yang berbeda strain-nya. Hingga 12 Mei 2022, beberapa kabupaten di Jawa Timur dan Aceh ditetapkan Kementerian Pertanian menjadi daerah wabah penyakit mulut dan kuku hewan ternak. Tim Liputan CNN Indonesia. Kematiannya tinggi 50-80% untuk anak sapi. Obatnya ini hanya obat untuk supuratif, untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya saja. Karena ini virus, maka tidak ada obatnya. Cuman yang ada itu how to protect, bagaimana kita memproteksi, mencegah ya, dengan biosecurity, dengan karantina kandang supaya tidak jalan-jalan di mana. Sama yang penting adalah salah satu dan satu-satunya itu adalah vaksinasi. Vaksinasi ya. Paling penting itu kita harus mulai hati-hati. Ya, itu tadi merupakan video pembuka untuk materi kita yang selanjutnya tentang kewaspadaan dan mitigasi terhadap penyakit mulut dan kuku pada hewan. Oke, tanpa lebih lama lagi, kita langsung persilakan kepada Profesor Mustafa M. Effendi untuk mempresentasikan materinya pada siang hari ini. Oke, silakan Prof. Agak grogi Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'ala ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin
khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi al-dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Al-ayah. Yang terhormat junior saya Dr. Abdul Rahim rahimahullah. Yang terhormat junior saya juga Kiai Haji Ainul Yakin, Master of Sains dan Magister Agama rahimahullah, dan para hadirin yang menjadi juleha pada proses pemilihan di hari raya Idul Qurban nanti. Hadirin, sebelum saya menerangkan dengan detail, izinkan saya mengekspresikan kegemeteran saya. Ini adalah pertama kali saya memberikan materi di pusat halal. Pertama kali. Orang pertama kali masuk pasti dia itu gemetar. Maka saya mohon dimaafkan nanti kalau saya ada pertanyaan, and then it's hard for me to answer properly. Sulit bagi saya menjawab dengan baik. Saya mohon maaf. Kenapa? Coba lihat itu nama saya, Mustafa. Itu dari Al-Lughah Arabiyah. Itu artinya selected person, orang yang terpilih. Nggak main-main. Hilmi itu tidak ada dalam Al-Lughah Arabiyah. Hilmi, not easy to agree. Sabar, tidak mudah marah. Effendi itu dari bahasa Arab, tapi nggak ada di Saudi, ada. Di Mesir sama di Turki. Itu artinya tuan. Tuan yang terpilih karena kesabarannya untuk memberikan materi pada siang hari ini. Jadi intinya nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan dan kemudian materi sulit menjawab, mohon dimaafkan karena kepilihnya kesabaran, bukan karena kompetensi. Paham ya? Ini kritik. Jadi jangan sampai lupa ini. Mau materinya ditanya gini tidak bisa. Dipilih karena beliaunya ini memilih saya diimpor dikai pertanyaan gak bisa jawab, guyu tok. Ya milihnya. Tapi jangan takut. Saya itu ingat ada satu umum dalam bahasa dalam Al-Lughah Arabiyah. Abdi nasihat. Intinya agama itu adalah memberi nasihat. Maka begitu ditunjuk oleh junior saya untuk memberikan materi, maka tidak ada ruang bagi saya untuk menolak. Saya sampaikan sam'an wa ta'atan untuk memberikan nasihatnya. Dan saya kalau sudah begitu, it's hard for me not answer properly. Sulit bagi saya untuk tidak menjawab dengan baik. Meskipun saya tahu saya ini orang sahabat saya, ya. It's okay. Ini penting. Ya. Sederhana. Ada beberapa hal yang perlu saya kupas, tapi tidak dengan materi saya. Dari materinya Pak Kiai Haji Ainul Yakin yang tadi tentang stunning. Tahun 2015 saya didatangkan di Gajah Mada. Yang datang tuh orang pintar-pintar bule, mereka pintar-pintar memberikan sosialisasi tentang stunning di Indonesia. Sosialisasi supaya apa? Semua RPH harus melakukan setelah selesai sosialisasi. Waduh, stunning.
bagus karena stunning ini dipersepsikan adalah suatu metode yang animal welfare approach, pendekatan kesejahteraan hewan. Jadi hewan dibius dulu, stunning bius ya, dipingsankan, kemudian disembelih. Bagus secara teoritis. Pada waktu beliau menerangkan detail yang dari Australia. Kemudian saya tanya, apakah stunning ini tidak bertentangan dengan kaidah Islam dalam proses penyembelihan? Sederhana pertanyaan saya. Nah, ini animal welfare. Terus ada yang dari Jogja itu, iya. Islam itu mengajarkan supaya penyembelihan dengan bil ihsan, dengan kasih sayang. Bagus teorinya. Saya bilang, coba terangkan. Apakah yang disembelih ini, yang di-stunning, sebelum disembelih, jika terjadi kegagalan penyembelihan, dia bisa hidup lagi? Pertanyaan sederhana. Dipingsankan, jika tidak terjadi penyembelihan, apakah dia bisa hidup lagi? Kan belum dilakukan proses penyembelihan. Speechless, tidak bisa menjawab, karena ini adalah pakai catapult. Catapult itu ditembak kepalanya, cetak, dengan kayak peluru karet. Kepalanya ditembak, otaknya rusak. Dia pingsan, tapi paru-paru sama jantung masih jalan. Konsep ini saya langsung bilang, ini adalah ilegal slaughter kaum muslim. Saya bilang begitu, kaget mereka. Hah? Tanya, dari mana kamu? Dia tanya berikutnya kan tidak tahu saya. Saya bilang, saya ini pernah ngajar di Amerika. Saya bilang gitu. Kaget ya, lu kok cek suruh sama saya. Ini orang ini, orang Jawa Timur ini pernah ngajar orang Universitas Amerika. Ada orang agak grogi sedikit, orang Australia. Saya bilang, itu tidak betul untuk orang Islam. Orang Islam itu stunning dibolehkan. Jika syaratnya, jika tidak terjadi penyembelihan, tidak terjadi, maka dia itu hidup lagi. Namanya reversible stunning. Ini yang boleh. Yang irreversible pakai yang ditembak tadi kaki bot. Ada ini enggak ya? Gak apa-apa ya? Enggak, saya ini takut. Saya ini kan orang ketakutan. Takut begitu menggebu-gebu and then tidak keluar suara. Makanya sebelum tidak keluar suara harus saya bahasain dulu. Benar Pak ya? Terus ini stunning. Setelah itu speechless. Orang Australia pulang ke negaranya. Dan sampai sekarang 2022 tidak ada kewajiban untuk stunning di rumah potong hewan. Karena kita yang penting itu kita berani. Ini yang penting. Jadi stunning nggak boleh. Karena yang ditontonkan, yang dicontohkan itu adalah irreversible stunning, pakai katibu, tembak kepalanya. Memang itu di Europe, di Eropa gitu. Nah, ini stunning dari Pak Kiai Haji Ainul Yakin. Yang kedua tadi tentang hewan bunting. Soalnya ngerti konsepnya. Bagaimana kalau hewan itu bunting disembelih? Di negara ini tidak boleh melakukan penyembelihan hewan bunting. Loh, ini nasnya. Kita breaking the law. Kita itu melanggar hukum. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, Rasulnya, dan ulil amri minkum. Pemerintah yang adil. Dan pemerintah punya kemampuan untuk mikir kalau bunting ini disembelih, kita akan kesulitan untuk menyediakan protein hewan. Saya pernah tahun 2019 sebelum COVID didatangkan di RPH berdirian. Bukan apa-apa.
RPH Pegirian itu dia didatangi dua. Yang pertama didatangi BIN, Badan Intelijen Negara. Kaitannya apa? Pengen melihara hewan bunting ini. Ada yang masuk. Kalau hewan bunting disembelih nanti populasinya turun, kemampuan kita food security, penyediaan protein hewannya akan goyang. Dan kalau goyang, itu kita mudah didikte oleh orang luar. Berpikir. Makanya konsep-konsep ini yang saya tularkan. Afala tatafakkarun, gunakan akal kita untuk berpikir jauh ke depan. Oh ini di Al-Quran tidak apa-apa. Nih, kita berpikir dalam situasi Indonesia. Jangan sampai kita itu dari negara didikte orang lain karena ketidakmampuan kita how to manage hewan-hewan betina yang tertandu. Alhamdulillah. Makasih nak ya. Kalau segini ini bisa jam-jaman saya ini. Ini masih sudah slide keberapa ini? Hah? Kenapa Pak? Gak usah satu aja, nanti harus selesai. Jadi saya ingatkan, saya itu slide saya itu tergantung dari pembicara sebelumnya. Kalau pembicara itu ngomong gini, akan saya tutup terus nanti gitu ya. Nanti selesai. Ini pentingnya bahwa kita itu kenapa hewan betina bunting dilarang? Karena kita ingin negara kita itu adalah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tidak kekurangan protein hewani. Ini penting. Makanya kemarin ada isu PMK. Isu PMK. Isu PMK pertamanya itu karena kita mengimpor dari India. Kan ada ya? Saya tanggal 31 Mei kemarin menjadi narasumber di Jakarta untuk memutuskan boleh nggak importasi daging dan susu dari Brazil. Brazil sekarang sudah bebas PMK. Tanggal 31 kemarin Mei ketemu dengan orang-orang yang tanda tangannya untuk masuknya daging. Pada waktu importasi daging dari India, saya ini termasuk orang yang mereview Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang membolehkan importasi daging dari India, tetapi dari zona yang bukan bebas PMK. Negara tidak bebas PMK India, tapi dari zona yang bebas PMK. Saya mau dibully, saya bilang saya ini berpikir lateral thinking. Kenapa pada waktu tahun 2014 saya setujui sebagai reviewer nasional? Sederhana, kita tahun 2012 itu reviewernya 2 tahun sebelumnya, 2012 itu kita harga daging yang prime ya, yang paling top itu prime price ya, apa namanya, yang harga paling top itu 110.000 per kilo. Kita waktu itu tahun 2012 yang tenderloin sirloin itu 110.000. Di Malaysia itu cuma 80.000. Malaysia dengan daging yang sama, saya akan cek. Kalau ini saya terus-teruskan, tidak saya review, saya oke kan, kita bisa lost generation. Artinya apa? Kita bisa kekurangan orang. Orang boleh hadir, tapi otaknya tidak hadir. Ini yang saya tidak mau. Karena apa? Kekurangan protein dari red meat. Saya tidak mau itu. Saya tanda tangani untuk disetujui di DPR. Makanya reviewnya oke, zona base. Saya setuju. Waktu kemarin waktu PMK ini gagal. Saya bilang saya orang yang mereview dan menyetujui. Kalau yang tidak setuju, yang menuduh ini boleh datangkan saya, dan saya akan jelaskan kenapa tahun 2012 2 tahun sebelum disahkan saya kok menyetujui. Ini penting. Ini permainan ini waktu itu. Nah, sekarang PMK ada bukan karena daging. PMK ini adalah fragile virus yang mudah pecah. Artinya kalau kita mendatangkan daging dari India, free virus. Karena apa? Dagingnya dilayukan. Dilayukan dulu. Dilayukan itu pH-nya kurang dari 6. pH kurang dari 6 ini mematikan virus. Sebelum difrozen, sebelum dia dibekukan, virus sudah mati. Berarti yang dari daging, yang frozen dari itu tidak ada virusnya. Makanya saya berani berdebat. Oh ini permainan.
Pada waktu itu saya ingat betul ada orang-orang tokoh-tokoh tertentu yang mendorong-dorong. Saya bilang, saya nggak mau. Ada yang tanya, yuk dibayar berapa sih? Nih, saya bicara ini karena permintaan rektor untuk bicara tentang ini. Nggak ada uang saya. Lu memang setelah selesai memang ada uang. Ya. Karena reviewernya DPR. Ada uang per jamnya berapa memang tinggi. Tapi saya tidak bicara itu waktu itu. Berapa puluh, ini saya dibayar ini karena saya ditugaskan negara untuk bela Indonesia, untuk bela negara apa namanya generasi muda. Tak peduli. Kemarin waktu rame-ramenya PMK, saya yang menuju. Siapa yang mau diskusi? Datangkan saya. Saya akan jelaskan detail bahwa isu hoax tentang daging itu bukan. Mereka tidak ngerti konsep penularan penyakitnya. Nanti akan saya terangkan detail. Tenang. Setelah minum. Ini makanya sekarang ini banyak yang membingungkan. Yang kedua, isu yang beredar, PMK ini adalah penyakit yang dapat menular. Tidak, ada kesalahan ucap. PMK ini adalah penyakit yang tidak menular ke manusia. Ini penyakit untuk kuku belah. Sapi itu sebagai indikator animal. Kambing, domba sebagai maintain the virus, yang memelihara virus. Babi sebagai amplifier the virus, yang memperbanyak virus. Jadi tiga segitiga, sapi indikator, kambing, domba memelihara virus. Jadi kalau konsep ini dipakai, ini konsep internasional ya, berarti pecahnya wabah di Indonesia, di Jawa Timur sama di Aceh, sudah saya mengadakan forensik investigatif. Itu berarti datangnya domba atau kambing dari negeri jiran yang secara ilegal, yang tidak terpantau oleh karantina. Selesai. Jadi bukan importasi daging. Dan setelah jelaskan gitu, tidak ada yang merendeh, Pak. Tapi efeknya bahaya. Satu. Yang dua yang paling penting, ini barangkali ada belantik ya. Belantik itu yang bekerja berkaitan dengan penjual dagingnya, penjual hewan, belantik, jagal itu ya. Ini tolong, jangan bermain. Ini orang yang menderita, sapi yang sakit ini sangat menderita. Dan saya ingatkan, sapi yang dewasa, tingkat kematiannya tadi di wawancara CNN, di wawancara Kompas TV. Jadi saya sekarang sudah kenal ya, Kompas TV, Metro TV yang berjam-jam itu Metro, itu panjang sekali diskusinya sampai detail. Waktu di Metro TV dikasih ini apa? Dikasih pertanyaan. Prof, nih, Nunit, enggak Prof, ini pertanyaannya mau kita apa namanya? Kita berikan Prof. Orang lain perlu yang kayak begini. Saudara bicara dengan Profesor Mustafa Effendi, tidak perlu pertanyaan. Nah, saya tidak mau dengan yang CNN ini, Prof. Nih, direct. Ngerti ya? Tidak mau saya. Saya tunjukkan bahwa orang Indonesia itu ada yang mengerti virus dan ada yang mengerti PMK ini dengan detail. Jadi bukan kaleng-kaleng. Ini yang penting. Ya. CNN Group. Nggak perlu ini Prof. No need. Tapi biasanya guru besar. Itu guru besar kaleng-kaleng ya. Saya bilang begitu. Ini pentingnya. Bukan sombong. Bukan kaleng. Tapi ini untuk menunjukkan bahwa orang Indonesia itu punya confident levelnya. Ini penting. Makanya waktu saya ngajar di Amerika, datang mereka kecibir yang dari Pulau Sejuk. Wah, cilik kayaknya. Pertama saya dikasih gitu, saya kasih baca jurnal ini. Kenapa mereka baca jurnal baru? Filogenetik tidak bisa. Saya bilang ini pekerjaan saya di Jerman. Kalau kamu nurut saja. Oh iya. Oke. Ya, itu pentingnya kita harus self confident. Jadi jangan takut. Ini deteksi dini udah kita siapkan. Kalau deteksi dini PMK-nya siap 2 minggu lagi, kita siap. Vaksin kita siap. Menyelesaikan itu so simple thing. Cuma memang pemerintah buku. Ini isu nggak isu? Percayalah bahwa bangsa kita itu bangsa yang besar. Kita bisa menyelesaikan sesuatu yang rumit. COVID-19 selesai.
virusnya merah putih, udah. Dan ya universitas ini yang kita sekarang duduk ini yang menyelesaikan. Ya, relawannya dibutuhkan 3.500. Jangan takut ya. Dan kalau ada masalah yang rumit, jangan takut. Indonesia itu banyak orang yang mengerti. Dan Indonesia itu mengerti betul di Al-Quran itu afala taqilu, gunakan kemampuan akal kita menyelesaikan Al-Quran. Jangan takut ya. Ini saya waktu di Bandung Pak, jangan takut. I will do the best of this one. Saya akan lakukan yang terbaik untuk menyelesaikannya. Saya siapkan deteksi ini, siapkan. Ini untuk PMK. Ya, dan PMK besok, kalau PMK itu beda. Kalau PMK sakit PMK datang itu beda. Kalau dia sakit itu, makanya kemarin pada waktu Mei kemarin tanggal 31 saya masih di Jakarta, itu keluar fatwa MUI. Kalau sakitnya ringan boleh sah. Saya belum pulang itu ditanyai sama orang Jakarta, ini gimana Prof? Ini sudah keluar fatwa nomor 32. Tidak masalah, nanti akan saya perbaiki fatwa MUI untuk Jawa Timurnya saja. Yang penting Jawa Timur bagi saya. Ini penting. Fatwa MUI ini berkaitan dengan sakit yang gejala klinisnya ringan. Itu sah. Hati-hati ini. Ini penyakit sangat menular. Sangat menular ini. Namanya the most contagious disease on animal health. Ini penyakit APT episode 3. Penyakit mulut dan kuku ini. Ini the most contagious. Sangat menular. Drop produksi susu 80% sampai 100% dropnya. Jadi kalau misalnya sekarang hasilnya 20 liter, kena itu ya tinggal 4 liter atau tidak produksi. Dropnya produksi susu. Drop dagingnya sangat. Jadi kalau kena dikit dinyatakan boleh, hati-hati. Gejala ringan itu ada dua. Dia mau sembuh ataukah baru sakit. Dua hal yang berbeda nih. Kalau baru sakit itu berarti viremia, adanya virus dalam darah. Tanda-tandanya temperatur suhu tubuh tinggi 39 sampai 41 derajat. Kalau yang kayak begini disembelih, seret, biar virusnya di dalam darah akan cepat menyebar. Dan ini mendorong akselerasi penyebaran virus. Nggak boleh. Makanya saya waktu didatangkan di LPPOM, saya jelaskan konsep-konsep ini. Oh, susah di sini ya? Ini kejelekan saya, tidak apa-apa ya. Saya tidak pernah lihat slide, gitu ya. Saya kalau ngajar mahasiswa tidak pernah lihat textbook. Loh, Prof, textbooknya bukan dalam otak, gitu ya. Bukan. Sudah saya sakit. Nah, makanya saya kalau ngajar, saya ini punya mahasiswa dari postdoktoral, sudah dari luar negeri. Ngetes biasa, orang-orang dari luar negeri mesti ngetes. S3 saya dari luar negeri 2. Dari luar negeri, bukan dari negeri jiran, negeri yang jauh. Misalnya bisa bahasa Inggris saja. Saya bilang, saya ini manusia biasa, tetapi punya satu sifat, kesulitan mencari soal yang sulit. Itu saya tekankan. Jadi mereka itu mesti ngetes. Ngetes mereka akan membaca buku-buku yang baru. Buku yang baru ternyata sudah saya baca. Dia tanya, kapan belajarnya? Nunit, tidak perlu saya terangkan. Tapi I keep this one in my mind deeply. Saya masukkan dalam otak saya sangat dalam. Sehingga sulit keluarnya, sulit hilangnya. Begitu. Ya, oke, next please. Ini sudah. Oke, gejala klinis sudah. Nah, ingat. Nah, di sini. Tapi asik ya. Asik. Pokoknya nanti tanya segala. Dan saya akan tetap menjawab. Saya kesulitan mencari soal yang sulit. Saya samakan dengan mahasiswa S2, S3 dan postdoktoral saya. Oke ya. Nah itu ya. Waktu dia tadi kan juga begitu. Mereka baca textbook yang baru ini. You can ask this one. Kamu dapat pertanyaan yang kayak begini. Di mana orang Amerika kesulitan menerangkan, saya mudah menjelaskan. Kan gitu aja. Bukan gaya-gaya. Menunjukkan ini loh orang Muslim yang mengerti. Mengerti apa? Mengerti surat Al-Quran sesungguhnya. Bekerja berdasarkan sindiran-sindiran Al-Quran. Afala tatafakkarun.
Gunakan kemampuan pikir kamu. Jangan dengkul ya. Nggak boleh dengkul itu. Ya. Oke, next. Nah ini inkubasi kir itu kalau virus masuk 2 hari setelahnya sampai 14 hari dia akan timbul. Namanya inkubasi dan timbul gejala. Nah, setelah dari gejala 14 sampai 21 dia akan sembuh. Jangan takut PMK, dia akan sembuh. Tetapi virus ini perlu. Ini biasanya kode kalau saya terlalu lama, enggak ya? Terus Pak. Enggak, saya takut terlalu. Saya kalau ngomong tidak Enggak, takut. enggak Pak, masih 1,5 jam lagi. Nah, jadi virus ini saya ingatkan, dia masuk 2 hari sampai 14 hari menimbulkan gejala. Tetapi setelah itu dia akan sembuh. Makanya saya terangkan di Jakarta ini adalah penyakit self-limiting disease yang tadi di CNN itu. Artinya apa? Penyakit yang dapat sembuh sendiri. Catat, ini penting. Self-limiting disease. Loh, kok ada yang mati? Yang mati itu karena 2 hal. Jadi sapi dewasa mati karena 2 hal. Kepengen tahu sebabnya? Supaya nanti tahu ya, mati 2 hal. Yang pertama, lupa manggil dokter hewan untuk nyuntik antibiotik supaya mencegah terjadinya infeksi sekedar pada kaki. Karena dia apa? Menyerang mulut dan menyerang kuku. Nah, kukunya ada lepu-lepu, kalau dia jalan di kotor, kena bakteri, bernanah. Akhirnya dia betul-betul pincang karena kukunya lepas. Ini yang menyebabkan sapi itu ambruk. Ambruk, ininya, apa namanya? Dia akan menahan berat badan. Terjadi pembusukan pada otot. Pembusukan pada otot itu merupakan toksin dan akhirnya menyebabkan sapi itu mati. Jadi lupa memanggil dokter hewan untuk mengobati antibiotik kakinya untuk mencegah terjadinya infeksi sekunder. It's okay? Ini saya jawab gitu. Mereka ngono tah, dia enggak apa Jawa-Jawaan. Saya bisa bahasa Jawa loh ya. Pikir bahasa Jawa ngawur ya. Saya orang Jawa tapi kaya ya. Gak apa ya? Yes. Jadi orang Jawa tapi kaya saya. Nomor 2. Nah ini sambil apa kok saya gini? Sambil pamer cincin saya. Saya kalau diwawancara di mana-mana pasti saya pamerkan karena tidak ada yang tanya. Nomor 2. Nomor 2, itu adalah sapi dewasa yang bunting. Sapi dewasa yang bunting itu mati. Dari 2 tadi ya. Kenapa mati? Karena ada bunting. Ada fetusnya, ada bayi yang ada dalam perutnya sapi. Loh, kenapa kok begitu mati? Karena virus ini adalah jenius virus. Yang diserang itu adalah anak sapi kurang dari 6 bulan sampai fetus, yang diserang itu jantungnya, otot jantung. Makanya penyerangannya namanya extra epithelial attack. Jadi kalau ngetik extra epithelial attack of uptake epithelial virus, Anda tahu bahwa virus ini punya kemampuan menyerang extra epithelial di luar epithelium. Mana yang kena? Miokardium, jantung anak sapi. Jadi anak sapi yang bunting, sapi yang punya anak sapi yang bunting di dalamnya mati. Begitu mati, ini merupakan toksin bagi induknya. Dalam hitungan hari mati. 2. Tetapi kalau anak sapi yang terserang itu 50-80% mati anak sapi. Untuk anak sapi loh ya. Yang sudah lahir itu 50-80%. Jadi kalau anak sapi ada ingredients, hipersalivasi, kemudian dalam hitungan hari besok mati. Dan dibuka jantungnya, ada namanya tiger heart, ya, jantung yang kayak beleng-belengnya macan. Kalau begitu, itu adalah tanda patognomonis untuk anak sapi. Mati anak sapi. Kalau begini, kita tuh satu-satunya, saya sudah cerita sama kementerian, ini satu-satunya penyelesaian adalah vaksin. Tidak ada yang lain. Yang lain itu adalah menunda terjadinya penularan. Karantina kandang, desinfeksi menunda. Tapi kalau kedatangan virus,
dalam hitungan detik akan kena. Makanya kalau ada satu kandang kena seperti sapi perah, maka yang lain dalam hitungan detik akan kena. The most contagious virus on animal health ini adalah APT epizootike, penyakit mulut dan kuku. Saya pikir itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa ya materi pada materi. Oke, siap Prof, siap. Sangat padat materinya sampai nggak kerasa kok tiba-tiba udah selesai Prof. Mungkin ini adalah part part yang paling disukai Prof Helmi nih ditanya-tanya. Boleh, oke. Tadi ada kutipan Prof Helmi, self confidence. Jadi saya harap pada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk berani bertanya, gitu nggih. Untuk yang ingin bertanya bisa angkat tangan. Oke, itu udah ada. Mungkin panitia boleh dibantu bagikan mikrofonnya ke bapaknya di ujung dari pertama. Bisa sebutkan nama sama asal instansinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof Helmi atas kesempatannya. Ya, mungkin Prof Helmi juga mungkin kenal saya juga. Saya orang Indah sendiri. Gini Prof, mau tanya masalah tadi PMK kan nggak termasuk zoonotik ya, yang menularkan ke manusia itu. Terus saya lihat di beberapa jurnal katanya untuk food and mouth disease itu pakai chimeric vaksin, jadi vaksin diperlemah Prof. Aginated bahasa Indonesia, aginated factor. Aginated. Oh iya. Nah itu apakah benar seperti itu? Dan kenapa pemerintah tidak melaksanakan seperti itu Prof untuk vaksinasi diperlemah? Langsung saya jawab apa tuh yang lain? Proses jangan apa-apa, terserah monggo. Oke, langsung jawab ya berani. Silakan. Kenapa lebih fokus ke karantina untuk yang pemerintah termasuk dari kementerian? Sudah, tenang aja, tenang, kita tenang ya. Saya jawab satu. Kita itu punya jari-jari berapa? 5. Virus ini adalah virus yang gampang ditipu. Dia hanya menyerang jari-jari yang genap, ngerti ya? Makanya kalau jempol saudara jangan dipotong, nanti jadi genap, ngerti ya? Ini ajarnya, kita dengarkan ajar dulu ya. Oh, ajar HP ya? HP. Atau di switch off kan aja. Saya kalau azan jujur aja saya nggak akan nggak akan melanjutkan ini. Karena bagi saya azan itu harus saya hormati. Jadi waktu di Bandung kemarin ya azan saya hentikan. Ada waktunya. No. Azan lebih penting. Azan ya, live ya. Tapi kalau azan HP, oke, clear ya. Jadi virus ini hanya menyerang kuku belah. Kuda berapa kukunya? 1 wongkul. Tidak akan terserang. Kuda tidak akan terserang. Dipaksa pun tenang. Badak. 1 wongkul badak itu ya tidak akan terserang. Makanya kalau manusia 5 ganjil, tenang saja, ngerti ya? Makanya saya bilang, ini yang bilang ini adalah World Organization for Animal Health, ya OIA. Itu bilang begini, it's not consideration for public health. Bilangnya Organisasi Kesehatan Hewan Dunia ini bukan penyakit yang bisa punya dampak kesehatan masyarakat. Tenang saja. Yang kedua adalah masalah vaksin. Vaksin itu kita siap, begitu meledak saja saya percayakan pada UNER. Tapi terlambat. Tapi kita sudah kerjasama dengan Puskesmas. Insya Allah di Agustus selesai. Tetap pakai vaksin yang dilemahkan, tetap kita lakukan. Tetapi sekarang ini importasi.
Kenapa kok kita perlu sampai Agustus? Kita itu perlu mempasase. Jadi virusnya itu kita lemahkan. Bukan virusnya lemah beda, bukan. Dipasase itu supaya berubah sifat patogenitasnya menjadi sifat imunogenitas. Virusnya tetap tapi dia lupa asal usulnya. Itu dipasase berkali-kali sehingga dia tidak nyerang hewan lagi tapi menimbulkan imunitas. Nah ini namanya attenuated vaccine. Nah ini sudah pasase ini yang paling bagus itu pasase ke-12 sampai ke-13. Ini memerlukan waktu 2 bulan. Sementara di negara-negara lain tuh yang terkena dia sudah punya virusnya, kita belum. Makanya kita paling cepat Agustus. Oke, clear ya nih ya? Makanya kalau yang penting itu dalam Al-Quran Arabia itu qaulan sakila, omongan berbobot kata data dan fakta. Oke? Bagus. Insya Allah jawaban yang perfect. Oh iya, kalau enggak saya emosi ya. Oke, terima kasih banyak Prof. Helmi atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya? Oke. Boleh. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brandon Nadine dari Fakultas Keperawatan UNER. Jadi ini Prof mau tanya 2 pertanyaan sederhana sih pertanyaannya terkait dengan biosecurity tadi itu mungkin bisa dijelaskan nggak Prof? Itu terus sama saya pernah baca Prof artikel kalau misalkan ini agak out of topic tapi terkait dengan zoonosis gitu loh Prof. Apa bisa kalau deforestasi atau penggundulan hutan itu mendukung akan zoonosis? Jadi saya itu saja bahwa mengafikkan apa misalnya bersama bisa dijawab oleh ya. Jadi begini, kalau kita bicara ini ada dua istilah ya. Istilahnya itu biosecurity sama biosafety. Itu dulu ya. Apa bedanya biosecurity sama biosafety? Itu berkaitan juga antara food security sama food safety. Yang kemudian kedatangan BIM itu karena food security, pengadaan pangan. Tapi kalau kita makan daging dari ada hewan terserang antrak, bukan TNK ya, itu bisa menyebabkan sakit pada manusia, maka yang kayak gini dilarang. Ini karena kita bertentangan dengan food safety, keamanan pangan. Oke, clear ya? Food security untuk pengadaan jumlah, food safety karena keamanan pangan. Sekarang kita bicara tentang biosecurity sama biosafety. Itu 2 hal yang berbeda. Kalau biosafety itu keamanan personal. Ya, misalnya kita masuk ke lab, ada penyedot tekanan itu namanya biosafety untuk keamanan kita. Kita pakai peralatan, pakai apa namanya APD, ya itu karena biosafety untuk keamanan personal. Bagaimana biosecurity? Biosecurity itu untuk pengamanan hewan yang kita lindungi, yang kita pelihara. Caranya apa? Ada vaksinasi supaya hewannya terselamatkan. It's okay. And then karantina hewan. Karantina supaya tidak menyebar. Ini dalam rangka biosecurity. And then ada lagi namanya karantina, isolasi dalam rangka biosecurity. Ya, supaya tidak menular. Cegah antar desa tidak boleh berseberangan. Ini dalam rangka biosecurity. Terus yang paling penting itu adalah sanitasi lingkungan, kebersihan lingkungan. Kadang-kadang orang ditanya apa bedanya hygiene and sanitation, mereka nggak bisa jawab. Bingung mereka, apa sih bedanya higiene dengan sanitasi? Saya jawab, saya tunjukkan bahwa saya itu orang Indonesia yang mengerti bahasa Inggris sampai detail. Sanitasi dan hygiene itu sama, to improve health system, sama. Tapi berbeda konsepnya. Kalau hygiene itu personal approach, pendekatan personal. Cara cuci tangan, nah itu hygiene. Tapi kalau sanitation,
Beda, itu adalah environmental approach. Bersihkan kandang, nyapu lantai, bersihkan selokan. Jadi sekarang ngerti ya, ngerti sanitasi, ngerti hygiene, biosecurity, biosafety, and food security dan food safety. Itu penting. It's okay. Nah, jangan lama aja ya, perawatan ya, oke. Ini penting ya. Jadi yang ditanya itu ngerti betul detail. Ya, makanya kalau mereview undang-undang itu per kata, I know that this kind, what does mean? Apa artinya kata bahasa Indonesia? Jadi per kata bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab, bahasa Indonesia ditanya, ini bedanya apa? Saya jelaskan detail. Lu kok tahu? Saya baca. Makanya untuk orang cerdas satu hal, kemampuan kosakatanya dilihat. Kalau kosakatanya banyak, bukan mulut-mulut itu aja, berarti dia itu bacaannya banyak. Bisa menjelaskan biosafety, biosecurity, ini bacanya banyak ini ya, bukan kaleng-kaleng, ngerti ya? Oke, clear ya. Nah, kemudian yang kedua, enggak dicatat kok jawab. Memang gitu kemampuan saya. Tanpa catat itu bisa jawab. Oke ya, bukan gaya-gayanya. Yang kedua tentang zoonosis dan deforest. Itu ada kaitannya. Ada. Kalau hewan-hewan yang ada di dalam hutan itu keluar, ya pasti meningkat. Kecuali hewannya punah, nah beda. Bisa meningkatkan? Bisa ya, bisa enggak. Kalau itu nanti hewannya menjadi gurun pasir, kemudian tidak ada bakteri di sana, tidak ada hewan, ya turun kaitan zoonosisnya. Tetapi kalau terjadi penebangan hutan, hewannya itu lari ke manusia, itu awal mula terjadinya peningkatan kasus zoonosis yang sekarang terkenal dengan nama emerging, re-emerging disease. Oke, gitu. Lovely. Iya benar ya. Lu macam telepon biasa aja. Saya cuma menunjukkan ini loh dosen UNER, ngerti ya? Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi di dosennya. Oke, karena saya juga tertrigger untuk bertanya, saya bertanya dulu. Tidak boleh, boleh. Tapi kamu tanyain dulu, ini belum tanya. Siap. Oke. Moderatornya tangannya di depan. Saya tunjuk tangan juga. Oke. Oke, ini untuk Ustadz Ainul ini. Anda yakin? Oke. Ustadz, saya kepikiran Ustadz. Kalau misalnya kita kan ke luar negeri, misalnya, itu kan kalau kita mau konsumsi daging sapi maupun daging ayam gitu. Nah, dari segi penyembelihannya kan kita nggak tahu. Mereka kan tidak menerapkan, nggak semua negara menerapkan seperti Indonesia kan. Kalau Indonesia udah pasti untuk hewan-hewan yang halal itu secara asuh pasti pemotongannya. Ada halalnya di ujung. Tapi kita nggak tahu kayak negara-negara di Cina, Jepang, Korea, untuk segi pemotongan itu mereka bagaimana. Dan kita juga kadang tuh kalau misalnya ke luar negeri itu menganggap oh ini ayam berarti halal gitu. Sedangkan kita nggak tahu proses dari standarisasi negara mereka itu untuk penyembelihan sendiri itu bagaimana. Nah itu apakah ada dalil gitu Ustaz? Bagaimana hukum kita makan daging hewan untuk memenuhi protein hewani itu di luar negeri biar aman gitu Ustaz? Jawab langsung ya. Jadi berkaitan dengan yang pertama keharusan kita mengkonsumsi yang halal. Jadi di Al-Quran disebutkan kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatish syaitan. Kita diperintahkan untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal. Ada keringanan di sini. Fanutur ghairu baghin wa la 'adin fala itsma 'alaih. Siapa yang dalam kondisi terkepepet dan bukan karena menghendaki dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa. Ayat ini berkaitan dengan makanan, tapi kemudian ayat ini menjadi dasar munculnya kaidah fikih bahwa ad-daruratu tubihul mahdzur. Keadaan darurat itu memperbolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh. Jadi begitulah para ulama beristimbat hukum. Dari satu kasus kemudian dikembangkan menjadi kasus yang banyak, menjadi satu kaidah yang berlaku dalam berbagai aspek. Tapi kemudian didefinisikan
mendefinisikan apa yang dimaksud dengan keadaan darurat. Keadaan darurat itu al-khawfu ala nafsi minal halak, dengan auqatan, takutnya seseorang dari kebinasaan. Apakah takut itu bersifat prasangka berat atau satu dugaan kuat, atau memang sudah pasti bahwa saya kalau nggak melakukan itu akan mati. Walaupun mati itu takdir, tapi secara analisis logika orang kekurangan makan bisa mati. Nah, di dalam kondisi begitu boleh melakukan sesuatu yang asalnya nggak boleh dalam berbagai aspek. Nah, kaidah ini kemudian digunakan di dalam kaitannya banyak hal. Satu contoh dalam kasus COVID misalnya yang lalu ya, ketika penyakit ini untuk menghindari adalah dengan cara menekan adanya perjumpaan orang per orang. Karena itulah ketika ini perjumpaan orang per orang, interaksi antar manusia itu dianggap sebagai satu penyebar virus, maka untuk menekan dilakukan itu. Sehingga memunculkan hukum menjadi boleh hal-hal yang asalnya tidak boleh. Satu contoh kasus Jumatan misalnya. Maka dalam kondisi tertentu Jumatan bisa tidak dilakukan di masjid dan seterusnya. Jadi dari kaidah ini kembali kepada prinsip makanan tadi itu. Nah, kita bersyukurlah sekarang ini pada dasarnya persoalan halal haram itu gampang sebenarnya. Jadi al-halal bayyin wa al-haram bayyin. Jadi yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Tapi kemudian Nabi menyampaikan wa bainahuma mustabihat la ya'lamunna katsirun minan nas, antara halal dan haram itu ada yang remang-remang. Yang remang-remang itu apakah haram? Belum tentu juga. Maka kata Rasulullah, "Faman ittaqa syubhat istabra al-din." Siapa yang takut dari syubhat, menjaga dari syubhat, dia menjaga agamanya dan harga dirinya. Tapi yang siapa yang ceroboh, maka dia berarti bermain-main tergampang dengan sesuatu yang remeh-remeh, maka waqa'a fil haram, dia bisa terjerumus pada sesuatu yang haram. Nah, dari prinsip-prinsip inilah kita menyikapi kasus yang tadi itu. Ketika kita pergi ke luar negeri ya, kita berusaha menghindari. Pertama, di negara minoritas Muslim, makanan di situ kalau kaitannya dengan makanan yang membutuhkan penyembelihan, ya tentu kita hindari itu. Kita cari aja telur misalnya yang tidak ada penyembelihan. Nah, alhamdulillah sekarang ini halal menjadi bagian dari isu global. Ini menariknya di situ. Sehingga negara-negara minoritas Muslim pun berpikir sekarang. Di Korea itu proses sertifikasi halal dilakukan oleh Indonesia. Jadi yang menyponsori proses sertifikasi halal di Korea itu Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, dan sekarang Majelis Ulama Indonesia sudah punya cabang di Korea. Itu menjadi binaan kita. Di Cina juga demikian. Di Shanghai saya pernah ke Al-Amin Sultan, merupakan binaan MUI di Shanghai dalam proses sertifikasi di sana. Ini satu kemajuan. Artinya apa? Halal sekarang ini tidak semata-mata bagian dari isu agama, tapi bagian dari isu ekonomi. Karena itu negara-negara minoritas Muslim pun sekarang berpikir untuk menyediakan komunitas umat Islam di dunia ini menjadi populasi yang cukup besar, ini menjadi pasar yang strategis juga bagi mereka, sehingga mereka menyediakan itu. Jadi sehingga di negara-negara minoritas Muslim pun hampir semua, justru di negara minoritas Muslim itu lebih dulu ada lembaga sertifikasi daripada di negara mayoritas. Di Saudi Arabia sampai sekarang baru ada lembaga sertifikasi, tapi di Cina sudah ada, di Amerika sudah sekian banyak ada. Jadi ini satu hal, kita cari aja yang ada identitas halal di sana. Jadi itu sikap kita yang penting. Satu lagi yang perlu saya sampaikan, kadang-kadang kita ini sudah bahagia ketika sudah ketemu kata-kata profile. Satu contoh dalam kasus yang lalu sempat heboh penggunaan enzim pencernaan yang digunakan untuk obat seperti pankreatin, alfa amilase, ya, lipase dan sebagainya, itu digunakan sebagai komponen obat pencernaan, ya, sehingga kita mengenal beberapa produk waktu itu. Ternyata kemudian dianalisis satu temuan bahan-bahan dari pencernaan yang digunakan sebagai komponen obat itu ternyata bukan kokain, tapi dari lebih dari porsain. Tetapi ketika ketemu dengan porsain, apa masih aman? Justru kalau porsain lebih enak, porsain mesti haram, ya kan begitu, tidak aman. Tetapi kita jadi langsung bisa menghindari.
ketika kita ketemu bovine, belum tentu bovine menuntut ada proses, yaitu penyembelihan yang sah, yang halal. Padahal di negara-negara barat seperti kata Pak Hemni tadi itu, Australia terutama, menyembelih sapi itu di sana sangat kencang mempromosikan konsep stunning yang irreversible tadi itu. Yang stunning irreversible itu stunning yang menyebabkan kesubhatan di dalam proses penyembelihan. Apakah ini barang yang subhat minimal bisa jadi haram di situ. Nah, tentu berimplikasi pada komponen-komponen yang ada di dalamnya, termasuk enzim-enzim yang dipakai untuk diambil dari pencernaan sapi. Inilah yang menjadi tantangan kita yang kemudian melahirkan ide kenapa sih sekarang butuh sertifikasi halal, kan begitu. Sedikit saya ingin sampaikan, ada orang bertanya begini, Ustaz, yang halal itu kan banyak, yang haram itu sedikit, kenapa yang disertifikasi itu kok yang halal, kok enggak yang haram? Kan begitu pertanyaannya. Benar memang. Loh, kalau dari sononya itu enggak butuh sertifikasi. Karena halal bayinan, wal haram bayin, enggak perlu sertifikasi. Ngapain sertifikasi? Butuh gantian. Nah, cuman kan kita ini mengkonsumsi sesuatu kan enggak nyembelih sendiri. Kita ini mengkonsumsi daging sudah beli. Bahkan kita ini sudah enggak beli dalam bentuk daging, sudah dalam bentuk masakan. Bahkan tidak hanya berupa daging. Dari daging sudah sekian lagi menjadi masakan yang lain. Dari daging sudah menjadi menu misalnya sosis dan sebagainya. Sosis itu komponennya apa? Tidak hanya daging. Daging pun tidak semua disuplai dari wilayah kita sendiri. Ada yang diimpor. Nah, berangkat dari situ muncul sesuatu yang kita sebut sebagai syubhat tadi itu. Nah, syubhat membutuhkan klarifikasi untuk memastikan ini masuk syubhat ini menuju halal atau menuju haram. Nah, disinilah sertifikasi. Jadi tujuan sertifikasi halal itu adalah untuk memastikan sesuatu bahwa memang yang dia pernah mengalami proses olahan ini betul-betul tidak terkontaminasi di dalam pengolahannya, penyimpanannya dan sebagainya dengan hal yang tidak halal yang menyebabkan produk ini menjadi produk yang tidak jelas kehalalannya. Karena bila istama'atil halal wal haram, ulibal haram, ketika halal dan haram campur, yang menang itu yang haram. Karena itu barang halal jangan dicampur-campur dengan yang haram. Maka yang dimenangkan yang haram. Nah, jadi inilah argumen kenapa sih butuh sertifikasi halal. Jadi tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sesuatu yang telah mengalami pengolahan ini betul-betul diolah, diproses dengan menggunakan bahan dan fasilitas yang terjamin dari sesuatu yang tidak halal. Dan kita bersyukur Indonesia punya undang-undang 33 tahun 2014, undang-undang sedikit direvisi dengan undang-undang Cipta Kerja. Indonesia ini lucu. Undang-undang 33 itu direvisi, diamandemen sebagian dengan undang-undang Cipta Kerja. Lalu PP-nya diganti dari PP 31 menjadi PP 39. Ketika undang-undang Cipta Kerja dibatalkan oleh MK, PP-nya masih tetap jalan PP 39. Jadi sebenarnya PP 39 ini bermasalah secara hukum. Karena dasar pijakannya PP 39 adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-undangnya dibatalkan. Nah, sementara pembatalan PP 31 menjadi PP 39 itu ada sesuatu hal di sana memang. Sekarang ini seolah-olah sertifikasi halal menjadi self-declare, ini menjadi persoalan ke depan. Karena itu kami sebagai praktisi yang menekuni persoalan ini terus kita sampaikan kepada otoritas kebijakan. Indonesia ini sudah bagus, mari kita jaga. Indonesia ini adalah pioner dalam konteks sertifikasi. Jadi gagasan sertifikasi halal di dunia itu sebenarnya menginduk. Jadi Yahudi lebih dahulu membuat sertifikasi kosher. Ketika kemudian di Indonesia ada kasus penggunaan waktu itu pembuatan keju menggunakan komponen enzim dari porcine untuk digunakan sebagai proses pemisahan keju. Pemisahan susu menjadi dibuat jadi keju, sebagian menghasilkan WW, dimasukkan lagi ke susu formula hingga susu formula terkontaminasi, terindikasi terkontaminasi dengan bahan yang bersentuhan dengan babi. Nah, akhirnya menjadi persoalan. Itulah kemudian heboh tahun 88 waktu itu. Saya masih
masih mahasiswa. belum mahasiswa ketika terjadi kasus ini. Tapi selesai begitu saya tahun 89 saya masuk di Fakultas Farmasi ya. Saya sudah aktif di Fakultas Farmasi ya, itu kita adakan diskusi itu. Nah, jadi begitulah riwayatnya kenapa perlu sertifikasi halal. Ini yang supaya kita tidak bisa, supaya kita bisa memahami kok enggak yang haram yang bisa disertifikasi. Sekarang masih ada orang tanya begitu ya, itu jawab. Jadi dalam rangka untuk sesuai dengan sabda Rasulullah, faman ittaqa syubhat istabro'a lidinihi wa irdihi. Jadi begitu Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Ainul atas jawabannya yang sangat lengkap. Oke, karena keterbatasan waktu ini jadi pertanyaan hanya untuk satu orang. Jadi supaya adil kita rebutan ya. Nanti saya Ini bapak yang paling dekat dengan kita. baik. Face-nya merah itu. Oke. Ini request langsung dari Prof. Helmi. Iya. Silakan Bapak. Saya lihat face-nya merah. Aku tidak ada face merah. Terima kasih. Saya utusan dari Masjid Al Farid Kedinding Kenjeran. Kenjeran Pak Nun Sewu. Masih ada waktu 1 minggu untuk menuju ke hari H Kurban. Ini masih kami akan Ahli Masjid akan mencari sapi, mendatangkan sapi dan merangkul sapi. Yang saya tanyakan adalah bagaimanakah saat ini kita memberikan pencerahan pada takmir masjid atau panitia kurban untuk proses pencairan sapi, mendatangkan sapi dan perambutan sapi sampai sukses menyembelih, karena mereka juga belum tentu mendapatkan materi seperti ini agar bisa diterima dan bisa mengimplementasikan sampai sukses dari kurban. Terima kasih. Ini pertanyaan ke saya apa ke Prof. Mustafa. Jadi begini, saya beberapa minggu yang lalu diminta sama Pak Wali Kota, ya, Dinas Peternakan Surabaya untuk membuat SOP ya. Nah, ini saya terangkan bahwa SOP ini sudah dibuat Dinas Peternakan Surabaya dan semuanya ini sudah sudah disosialisasikan. Jadi tugas takmir itu adalah sam'an wa ta'atan terhadap SOP yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Surabaya. Nah, salah satunya SOP-nya itu adalah untuk penyembelihan korban jangan bersentuhan dengan air yang mengalir, itu penting. Jadi usahakan ada jumlahnya. Yang kedua, jika nanti tampak gejala-gejala sakit, cepat menghubungi Dinas Peternakan setempat, karena sudah disiapkan tenaga medis untuk menyelesaikan masalah itu. Yang ketiga, jangan panik karena kita sudah menyiapkan semuanya. Nanti titik-titik mana yang dari sapi, di mana ini sudah kita plotting semua, ya, sudah diplotting sama camat, sama kelurahan. Nanti penjualannya di sini itu semua sudah ada, sampai SOP detailnya. Tapi yang paling jelas itu adalah tugas takmir menyiapkan jublangan supaya tidak bersentuhan dengan air yang mengalir. Kalau dulu itu kan dilempar ke sungai, sekarang usahakan tidak, ya, karena ini masih dalam keadaan dalam keadaan darurat PMK. Kita semua berkewajiban untuk menyelesaikan masalah ini. Saya pikir itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita udah habis ya untuk 3 pertanyaan, tapi yang lain jika ingin bertanya boleh, tapi bisa menghubungi bisa menghubungi panitia aja. Nanti ada SOP yang detail ya. Nanti akan dijawab. menghubungi pusat halal ya. Boleh. Nanti di post di grup aja Bapak. Ya, bagi yang ingin bertanya bisa dilanjutkan di grup. Nanti akan disalurkan kepada narasumber kita hari ini. Yang satu arah grupnya. Satu arah. Oke, nanti akan di open Sudah selesai acaranya. setelah Jadi ya kita selesai. jadi ada masalah apa di masjid langsung konsultasi dan kita siapkan tenaga untuk menyelesaikannya. Oke. Siap mengawal. Ya, pusat halal siap mengawal. Oke. Ini ada
materi langsung. Oke, boleh. Senior dulu. Oh, Senior. Saya dampingi. Fotonya mana? Silakan kita sekalian dokumentasi. Ayo ngomong. Satunya siapa satunya yang tadi? Tidak. Di belakang. Aku di mana? Sini. Ternyata kopiah merah membawa berkah. Alhamdulillah. Kopiah yang mana itu? Saya paling nggak suka kalau ada kopiah. Jadi kemarin itu Senin, Selasa, Rabu itu pertemuan terakhir Uner di Bandung. Dan satu-satunya yang pakai kopiah itu saya. Aku tadi ditanya, kenapa Prof kok pakai kopiah terus? Saya itu di sini bukan profesornya yang saya datangkan, tapi saya sebagai ustaz hanya saya datangkan. Ini untuk Bapak ya, manajemen kolbu, manajemen kurban. Bapak pakai kacamata ya. Sudah? Enggak terasa. Ya, ini pertanyaannya bagus tadi ya. Semoga berbarokah pertemuan kita ya. Oke, ya ini mau yang ini yang ya. Nah, ini sama ini sama Bapak ya. Sini. Oke. Ayo semua dokumentasi. Boleh. Tapi saya tetap pakai masker ya. Saya menghormati Pak Heru pakai masker. Oke. Iya. Oke, clear. Oke, ya. Oke. Sudah, oke, clear. Satu lagi. Hitung lagi. Satu, dua, tiga. Oke, boleh. Terima kasih semuanya. Oke, alhamdulillah dengan berakhirnya pembagian tadi, maka berakhirlah pula sesi 2 materi kita untuk hari ini. Terima kasih banyak kepada Ustadz Ainul dan Prof. Helmi atas materi yang sangat luar biasa. Semoga materi tadi memberikan wawasan yang baru dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Oke. Dengan demikian saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Mas MC. Kita telah menyelesaikan rangkaian acara pada hari ini mulai dari pagi hingga siang. Itu Bapak. Sudah selesai malah. Namun Saya mau mengingatkan Pak Helmi ternyata sudah selesai. Ini menerus. ya, namun untuk para hadirin mohon untuk tidak pulang dulu karena setelah ini akan ada post test kelanjutan dari pretest tadi. Jadi kita akan sama-sama melaksanakan post test berhadiah. Ini yang terakhir terkait semua rangkaian acara yang telah kita jalani hari ini. Mungkin linknya seperti tadi, Google Form bisa diakses sesuai dengan yang ada di layar maupun yang ada di grup. Untuk ketentuannya sama seperti pretest tadi, waktunya 15 menit, tapi bedanya ini berhadiah. Alhamdulillah. Tapi tidak boleh tanya ke saya loh ya. Siapa sudah diterangkan tadi. Materinya Pak Helmi tuntas enggak ya? Sudah. Tapi terakhir sampai terima kasih tadi udah. Nah, kalau nggak tuntas kita undang lagi Pak. Luar biasa. Pak Helmi ini kenapa selalu pakai kopiah? Karena rumahnya dekat sekali. Produksi kopiah gitu kan. Pojokmu. Nah, kalau produksi kopiah kan suatu saat bisa bawa kopiah gitu. Bagaimana Bapak-Bapak? Apakah sudah bisa mengakses linknya? Sampun, alhamdulillah. Lagi fokus menjawab. Berhadiah. Tapi Pak ini sama Yahya Ainul boleh tidak duduk di sini kan? Iya. Kasihan dia, masa ngisi post test juga. Enggak mau.
Profesor ya. Terima kasih. Oke, sekian ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Dali. Ini Profesor ya, senior saya. Pak Zamil. Oke, salam.
Keliling. Aku mau pakai ini mah gak bisa mau. Aku tak iki mau. Aku tak iki. Cipno. Kerjamu lumayan anu. Tapi aku kan bisa ngambil kameramen atau editor. Kameramen. Foto. Cuma aku mau setting itu aku mau foto. Iya, itu kasih kameramen. Alhamdulillah kalau sudah bapak-bapak memang luar biasa. Tepuk tangan untuk diri kita masing-masing. Baik, Bapak, ini ada informasi umum seputar materi hari ini. Untuk yang pertama, sertifikat. Ini sertifikat dan materi akan dibagikan berupa soft copy dan akan diinfokan melalui grup WhatsApp. Lalu yang kedua, ini ada informasi tentang halal dapat diakses melalui halal.uner.ac.id. Lalu untuk yang ketiga, grup WhatsApp kan masih satu arah. Ini akan dibuka hingga 15 Zulhijjah. Nah, pada tentang waktu itu dipersilakan bagi Bapak Ibu semua apabila ada pertanyaan atau mau konsultasi itu sangat dipersilakan. Terima kasih. Hadiahnya. Hadiah prestasi. Kita kan mau hadiah. Ini masih ada. Ngomong guru. Prestasi. Belum. Sabar. Ada.
Baik Bapak-Bapak, mohon perhatiannya sebentar karena kita juga mau mendekati sudah masuk waktu asar ya. Oke, langsung saja kita akan bacakan pemenang dari postes pada hari ini. Yang tentunya hadiahnya ini wah sangat ya gitu, sangat menawan. Oke, mungkin bisa langsung ditampilkan kedua pemenang kita. Ini diambil dari yang tercepat dan yang tertinggi nilainya. Sangat luar biasa sekali ini. Ya, selamat kepada Saudara Akbar Maulana Abdillah dan Saudara Ahmad Saharudin Fauzi dengan nilai 94 dari 100. Alhamdulillah. Mungkin bagi Saudara Akbar dan Saudara Ahmad bisa maju ke depan untuk menerima door prize dari kami selaku panitia penyembelihan pada pagi hari ini. Waduh, satenya nanti bisa beli di sana. Ikut foto nih, Mas Kil. Ya, sekali lagi selamat dan tepuk tangan untuk kita semuanya yang luar biasa. Hari ini telah menyelesaikan serangkaian acara yang meskipun melelahkan, namun manfaatnya luar biasa. Mas Kila ini. Ini live. Sukses. Baik, sekali lagi tepuk tangan untuk para pemenang. Oke, dengan demikian berakhir sudah rangkaian acara kita pada hari ini. Semoga apa yang telah hadirin pelajari dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Kami selaku pembawa acara pada hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan. Belajar kurban bersama Juleha, belajarnya di Gedung Erlangga. Terima kasih atas kehadiran Anda. Semoga membawa berkah bagi sesama. Kami mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillah. Allahu Akbar. Oh iya, makasih juga Pak. Oh makasih juga Mas. Makasih Mas. Terima kasih. Ya makasih juga Mas. Makasih juga habis ngadiri acara Mas. Ya makasih Mas. Ya. Ya makasih Mas. Oh iya makasih juga Pak. No, tahu foto dong. Iki. Ya ini. Sampean simpen sih. Ya apa jangan nih. Ya, agak jangan ya mau iki ya mau batal no ngono. Ya. Ya tadi. Oh iya, makasih Mas. Ulfa. Guys, kalian tahu nggak caranya nyimpen tadi? Ini udah di akhir itu.